Kesal namanya tercoreng usai dilaporkan mantan istri sirinya Marlina Oktoria dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Kemarin ayah Taki Malik Mansyardin akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan balik Marlina dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Ditemani sang kuasa hukum, ayah Taki mengaku kehabisan kesabaran karena Marlina tak pernah berhenti merontokkan reputasinya dengan tuduhan yang dianggapnya sebagai fitnah. Rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini kita bikin pelaporan di Polda Metro Jaya. Terlapor Marlina Oktoria, mantan istrinya klien saya, Abi Malik, Bapak Mansyardin Malik. Kita laporkan Marlina Oktoria terkait penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, tadi penyidik menjerat pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi langkah hukum ini kami lakukan baru sekarang karena sebenarnya klien kami tidak mau melaporkan mantan istrinya. Tapi karena pihak mantan istrinya itu nggak ada niatan untuk melakukan penghentian menyampaikan fitnah dan pencemaran nama baik, makanya langkah hukum kami lakukan. Komentar saya sih, serahkan semua berjalan sesuai dengan proses peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Karena kita sebagai warga negara tentu patuh gitu ya pada proses hukum gitu. Ya tentulah kita sebagai manusia biasa ya, sebagai manusia biasa kita merasa ya difitnah, merasa dicemarkan nama baik kita ya. Sebenarnya saya apa yang dikatakan lawyer itu memang benar. Saya sebenarnya dari awal memang tidak ingin ya melaporkan ini ke pihak kepolisian kan gitu ya. Tapi karena saya lihat ini sudah betul-betul ini ya di luar kewajaran kan gitu ya, di luar kepatutan dan di luar kepantasan menurut saya gitu ya. Apalagi kita orang timur ya, masalah rumah tangga ini diumbar di muka umum kan gitu ya. Tentu kita mengambil langkah-langkah tegas gitu ya. Gitu. Ya, sebelumnya dengan membawa hasil visum, Marlina Oktoria yang belakangan diketahui sebagai mantan model majalah Dewasa melaporkan suami sirinya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan serius jika mantan besan pengacara kondang Sunan Kalijaga ini telah melakukan tindak KDRT dan asusila. Sampaikan bahwa klien kami ini Bu Marin datang ke kita itu dengan membawa adanya hasil visum. Di situ kami tentunya sebagai praktis hukum dan kuasa hukum daripada Bu Marin kaget juga ya gitu, melihat visum ini gitu yang membuktikan gitu secara rekam medis itu bahwa itu ada gitu. Sampai buat Silakan saja, itu kan haknya dia mau melakukan laporan apapun, menganggap klien kami itu melakukan KDRT, melakukan penyimpangan seksual, itu haknya mereka. Itu mereka punya hak untuk melakukan upaya hukum, silakan saja. Yang penting nanti pada tahap pembuktian bisa nggak itu dibuktikan bahwa klien kami itu melakukan KDRT, ini seperti itu. Ini aja, kan nanti kan akan diuji, ya kan? Hukum itu kan berbicara fakta dan fakta ya, bukan katanya gitu loh, ya kan? Hukum itu kan kepastian berdasarkan alat bukti. Tuduhan ini jelas merontokkan marwah dan reputasi ayah Taki Malik yang notabene sebagai tokoh agama. Bahkan akibat ramai isu KDRT bergulir di jagat maya, usaha umroh Taki sempat jadi sasaran usai presenter Anwar Bab memposting kalimat yang menyindir jika uang yang disetorkan belum dikembalikan pihak Taki. Namun kegaduhan itu tak berlangsung lama sebab setelah itu Anwar dan Taki kabarnya sudah berdamai dan kembali menjalin hubungan dengan baik. Menurun sih pasti ada, cuman ada usaha yang lain memang down ya, sangat turun sekali. Tentunya pasti ada ngefek karena kita lebih dibatasin, tidak bisa leluasa untuk bekerja, terutama mungkin ada beberapa karyawan juga yang mungkin ada yang EWFH juga. Selain mendatangi Polda Metro Jaya, kabarnya ayah Taki Malik juga mendatangi Komnas Perempuan untuk mengklarifikasi isu yang beredar sejak laporan mantan istri sirinya itu.
Bahkan pihak Mansyardin mengaku mendatangi pihak Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah kedatangan kami ke MUI Pusat ini diterima oleh pengurus pusat MUI. Alhamdulillah kami tadi sudah menyampaikan terkait pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh mantan istri klien kami, bahwa aduan kami di sini, mantan istri beliau secara hukum Islam telah melakukan 5 dosa besar. Dia telah melakukan fitnah. Fitnah telah menuduh mantan suaminya melakukan hubungan seks yang menyimpang. Padahal fitnah itu tadi didalilkan dalam hadisnya, fitnah asadu minal khots. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi dosa fitnah itu lebih besar dari dosa pembunuhan. Alhamdulillah tadi pihak MUI akan mengkaji temuan-temuan kami di penyampaian-penyampaian kami ini. Tadi kami meminta agar secara kelembagaan MUI hadir dalam perkara ini, agar pendapat MUI ini menjadi dalam bahasa hukumnya jurisprudensi, dalam artian menyampaikan pendapat ini agar tidak terjadi lagi hubungan-hubungan suami istri yang diumbar di publik. Alhamdulillah hari ini kita diterima dengan baik ya. Tadi kami cukup lama mengadakan audiensi di ruangan di aula ya, di aula Majelis Ulama Indonesia. Begitu. Cukup tenang lah, kita ketemu dengan para ulama kita ya, yang berkompeten di bidang fatwa kan gitu ya. Gitu. Jika satu sama lain saling mengklaim sebagai korban, di satu sisi korban KDRT dan di sisi lain korban fitnah, boleh jadi kasus ini akan terus bergulir panjang. Sebab pengadilanlah yang kelak akan membuka tabir ihwal tuduhan dua kubu yang sama-sama pernah tinggal satu atap ini. Hukum ini kan perlu pembuktian, buktinya ada enggak gitu. Kalaupun dia cuma melaporkan doang, alat buktinya enggak ada, justru itu menjadi bumerang buat mereka sendiri. Ini seperti itu, semuanya akan berakibat hukum. Makanya kita ada tim juga yang merangkai siapa-siapa yang melakukan upaya fitnah terhadap klien kami, seperti itu. Ini kalau kita itu sebenarnya ya, kita sebagai warga negara ya, ini kan ke negara hukum ya, ya jangan menggiring opini ya yang tidak berdasar ya, jangan menggiring opini publik yang tidak berdasar gitu, karena itu sama aja membunuh karakter seseorang ya, dan itu sama saja itu mencemarkan nama baik seseorang dan keluarga gitu ya, dan keluarga kan gitu ya, dan semua itu kan ada konsekuensinya gitu. Ya pastinya sih ya sedih ya gitu kan, kenapa ya, maksudnya gini, saya cuma mau bilang seperti ini, jangan sampai ada korban-korban berikutnya aja gitu, udah. Saat kasus hukum antara ayah Taki Malik versus Marlina masih akan terus bergulir di tempat berbeda, ketenangan Muhammad Alvin Faiz yang baru saja mengundurkan diri dari ketua Yayasan Az-Zikra dan mulai move on dengan merancang kehidupan baru bersama Henny Rahman kembali diterpa isu setelah sebuah rekaman berisi percakapan yang diduga mengarah ke isu cinta terlarang Alvin dengan perempuan lain mencuat ke publik. Sontak isu ini pun kembali mengusik ketenangan Alvin yang kabarnya tengah fokus berbenah diri untuk membina bahtera dengan Henny pasca bercerai dengan Larissa Chow. Itu udah tahu belum faktanya kalau memang kamu benar pernah selingkuh sama atau tahunya itu? Hah? Udah tahu, mama udah tahu. Maksudnya gini, mama itu taunya itu cuman kayak berita simpang siur atau memang udah tahu itu faktanya? Udah tahu. Tahu sampai benar kamu Iya. Ih, ada orang di situ gimana sih? Soal apa ya? Udah, cukup. Cukup ya. Yang terbaik. Doain yang terbaik. Bisa ada program kayak program yang punya anak. Doain yang terbaik. Doain yang terbaik. Doain yang terbaik aja kalau saya mau. Doain. Entah siapa yang menyebarkan rekaman berisi percakapan tersebut. Tapi yang jelas sejak kembali tampil ke publik, usai menghadiri undangan sejawatnya, Alvin enggan mengomentari isu liar yang beredar. Sementara Amir, sang adik, selalu meminta netizen agar tak buru-buru menghakimi sang kakak. Banyak yang itu benar ternyata Bang Alvin merasa tertekan gak sih Bang Alvin? Bentar. Ya semuanya. Iya, terbaik. Doain yang terbaik aja kalau saya mau. Doain yang terbaik pokoknya untuk Bang Alvin, untuk Cici juga yang terbaik buat Cici. Semuanya. Untuk Yusuf, untuk keluarga besar, untuk adik, untuk semuanya.
Insya Allah kita doain yang terbaik. Sementara mantan istrinya Larissa juga tampak berusaha lepas dari masa lalunya dengan Alvin. Sejak pindah ke Bandung, Larissa kabarnya sudah memutuskan untuk tak berkomunikasi dengan keluarga mantan suaminya, kecuali dengan Umi Rania, ibu sambung Alvin, atau istri kedua almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Misalnya setahu Amar, Bang Alvin insya Allah ayah yang baik terhadap anaknya. Jadi berita-berita yang tidak baik, insya Allah tidak seperti itu. Insya Allah itu yang pertama. Insya Allah Bang Alvin sayang sama anaknya, apapun yang dibutuhkan, insya Allah Bang Alvin peduli. Mungkin Bang Alvin ada keperluan ya, jadi diambil. Tapi insya Allah itu bukan berarti kebutuhan Yusuf itu tidak terpenuhi. Insya Allah kita doain semoga aman-aman saja kita keluarga semuanya. Bang Alvin baik, Cici, Larissa, Yusuf baik semuanya. Di tempat berbeda, musisi Anji Manji yang tengah menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur, kemarin kembali menjalani sidang untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas kasus narkoba jenis ganja yang menjeratnya. Pada sidang kedua ini, pihak jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi yang tak lain pihak kepolisian yang kala itu menangkap Anji di kediamannya kawasan Cibubur 11 Juni malam lalu. Agenda hari ini pemeriksaan saksi terkait dengan penangkapannya Anji. Seharusnya hari ini saksi yang dihadirkan itu harusnya ada 4 orang. Hanya saja terkendala karena saksi sedang ada kegiatan penangkapan di luar kota. Minggu depan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi selanjutnya. Dari awal, dari tingkat penyidikan, setahu saya dari tingkat penyidikan, dari penyidik sendiri, polisi, itu sudah memberikan kesempatan pada terdakwa untuk didampingi oleh kuasa hukum atau tidak, tapi yang bersangkutan ingin menjalani sendiri. Saat di tahap 2 di kejaksaan, tahap 2 itu kan berarti kan berpindahnya atau dilimpahkannya tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kita juga menawarkan kepada saudara Anji ini apakah ingin didampingi penasihat hukum atau tidak. Yang bersangkutan ingin menjalani persidangan secara sendiri. Itu sampai di persidangan pun itu majelis pada waktu saat sidang pertama waktu itu dengan sendiri, majelis juga mempertanyakan apakah saudara Anji ingin memiliki kuasa hukum atau ingin didampingi oleh kuasa hukum. Yang bersangkutan sendiri yang meminta untuk menghadapi atau menjalani persidangan secara sendiri. Terkait dengan didampingi atau tidaknya didampingi, sebenarnya kembali lagi ke personnya, kembali ke terdakwanya. Itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap jalannya persidangan ataupun pertimbangan kami. Yang penting pada intinya, pada pokoknya kita akan mengungkap fakta di persidangannya seperti apa. Ya, ex-vokalis grup band Drive itu ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Barat kediamannya, tepatnya di studio musiknya di kawasan Cibubur, Bogor, Jawa Barat pada 11 Juni 2021 saat malam hari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari dalam studio tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa 1 plastik klip bertuliskan Choco Haze yang berisi 7 linting ganja seberat 1,33 gram, 1 plastik klip bertuliskan Banana Crush yang berisi 1 linting ganja dengan berat 0,15 gram.
Selain itu, polisi juga menyita 1 plastik klip berisikan ekstrak daun ganja seberat 0,79 gram, 12 kertas gulung atau kertas tipis, 1 pak kertas papir, 1 speaker kecil, serta 1 unit telepon genggam berikut dengan kartu perdana. Sejak saat itu, Anji resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 127 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lantas, dengan bukti-bukti dan saksi, mungkinkah Anji bisa lepas dari jerat hukum? Atau hanya akan direhabilitasi sebagai korban ketergantungan obat terlarang? Jadi intinya, kalau daripada keterangan dokter sendiri, Anji ini termasuk ketergantungan terhadap ganjanya. Jadi direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi untuk memperbaiki baik dari kesehatan fisiknya maupun dari psikisnya. Itu aja kalau keterangan dokter. Karena kan narkotika yang dikonsumsi oleh Anji sendiri berpengaruh dengan baik fisik maupun psikis yang ada pada diri terdakwa Anji. Kooperatif itu salah satu pertimbangan jaksa dalam mempertimbangkan tuntutan ya. Biasanya itu. Ya, kita lihat nanti fakta persidangan selanjutnya dulu. Tapi untuk kooperatif atau tidak itu menjadi salah satu acuan, tapi bukan berarti ya untuk jadi rendah ya, gitu kan. Hanya jadi sebatas acuan saja sih.